KKB terus bikin konflik di Papua. 3 pemasok ratusan amunisi dan senjata jadi tersangka. Jadi ketiga orang ini punya peran masing-masing. Ketika dilakukan penangkapan, kita dapatkan beberapa barang bukti yang ada padanya. Kita saat ini masih melakukan pendalaman terhadap asal-usul daripada barang tersebut. Karena YA sendiri sebagai penjual ini masih belum terbuka secara utuh, kita masih dalami. Penyelesaian di Papua itu harus sesegera mungkin. Kalau berlarut-larut ya, itu menunjukkan waktu untuk terjadinya intervensi pihak asing. Gitu. Penyebabnya apa? Mari kita lihat ya, OPM itu. Ini kan OPM sebenarnya, Organisasi Papua Merdeka. Tapi kan selalu kita katakan KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata. Karena kriminal ini adalah porsi Polri. Jadi kalau kita sebut dia itu seperti itu, menurut saya dia adalah separatis karena ingin merdeka dari negara kita kan. Nah, kita selalu ragu-ragu mengatakan itu gitu, takut nanti pelanggaran HAM internasional segala macam. Mari kita mencoba membuat perumpamaan ya, perumpamaan bahwa ada negara bagian katakan di California yang mau memisahkan diri dari Amerika Serikat. Saya pastikan pasti dikirim tentara dan dihajar habis itu. 3 pemasok 113 amunisi dan sepucuk senjata airsoft gun bagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kabupaten Intan Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian Resor Mimika, Papua. Mereka terancam pidana 20 tahun penjara akibat perbuatannya yang dinilai memicu konflik berkepanjangan di Papua. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Mustafa Kamal saat dihubungi dari Jayapura. Polres Mimika menangkap ketiga tersangka pada Kamis dan Jumat kemarin. Adapun inisial 3 tersangka ini adalah MN alias MK, BK, dan YA. Dari foto yang dipublikasi Humas Polda Papua, ketiga tersangka tersebut tampak mengenakan kostum oranye berdiri di belakang Ahmad Mustafa Kamal. Saat menyampaikan siaran pers, Ahmad memaparkan tim gabungan terlebih dahulu menangkap warga berinisial MN pada Kamis. MN kedapatan memiliki 113 butir amunisi dan 1 pucuk senjata airsoft gun jenis revolver. Sebanyak 113 butir amunisi ini meliputi 95 butir amunisi kaliber 5,56 mm dan 18 butir amunisi karet jenis V2 Sabara. Dari hasil pemeriksaan terhadap MN, tim gabungan kembali menangkap 2 orang yang berinisial BK pada pukul 11.20 WIB dan YA sekitar pukul 20.00 WIB pada Jumat atau keesokan harinya. Diketahui YA merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Kabupaten Mimika. Adapun YA berperan menjual 95 butir amunisi dan senjata ke pelaku berinisial BK dan MN. Harga 1 butir peluru senilai 200.000, sedangkan 18 butir peluru karet diberikan secara gratis ke BK dan MN. MN dan BK membeli 95 butir amunisi dari YA senilai 19 juta rupiah. Menurut rencana, mereka membawa amunisi itu ke KKB di Intan Jaya yang dipimpin Undius Kogoya. Ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Mimika. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena penyalahgunaan amunisi. Papar Ahmad. Ahmad mengatakan YA mengakui menyiapkan 113 butir amunisi agar bisa digunakan KKB pimpinan Undius Kogoya. Namun dirinya sama sekali belum mau memberikan nama pemasok ratusan amunisi itu. Bukan pertama kali tersangka berinisial YA terjerat kasus seperti ini. Sebelumnya, ia divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika karena penyalahgunaan senjata tajam, tutur Ahmad. Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinusi, berpendapat maraknya penyediaan amunisi dan senjata api bagi kelompok bersenjata akan memicu konflik yang berkepanjangan dengan pihak keamanan di Papua. Kondisi ini menyebabkan warga seringkali menjadi korban akibat konflik di antara kedua belah pihak. Diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas untuk menghentikan distribusi amunisi dan senjata bagi kelompok tersebut. Pelaku yang terlibat harus mendapatkan hukuman berat karena perbuatannya memicu konflik terus terjadi di tanah Papua, kata Yan. Sejenis amunisi Polri, Wakil Kepala Polda Papua Brigadir Jenderal atau Pol Ramdhani
Hidayat mengatakan ratusan amunisi yang disita itu sama dengan yang dimiliki Polri. Pihaknya segera menyelidiki penyokong dana dan pemasok ratusan amunisi ke YA. Kami akan menyelidiki upaya pelaku bisa mendapatkan ratusan butir amunisi ini, sebab polisi juga memiliki amunisi jenis 5,56 mm dan V2 Sabara, kata Ramdhani.